Tangan pramugari itu gemetar hebat saat menyelipkan selembar tisu ke kantongku. "Jangan naik, Kak. Tolong lari," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Aku menganggapnya gila, hingga semenit kemudian pintu pesawat tertutup rapat dan aku menyadari satu hal yang menghancurkan jantungku. Tanda lahir di lehernya sama persis dengan milik adik perempuanku yang diculik 15 tahun lalu. Ternyata pramugari itu adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu bandara mulai menyala satu persatu, bersaing dengan sisa cahaya matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di kursi tunggu Terminal 2, aku hanya bisa terdiam sambil menatap layar ponsel yang mulai retak di pojoknya. Nama, Ibu, muncul di sana. Bukan sebuah panggilan telepon, melainkan sebuah pesan singkat yang dikirim oleh tetanggaku di kampung. "Ibu baru saja tidur setelah minum obat. Lekas pulang ya, Riz. Beliau terus menanyakanmu sejak pagi tadi." Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir sesak yang tiba-tiba memenuhi dada. Jakarta terlalu keras bagiku, dan sore ini, aku hanya ingin meletakkan semua beban pekerjaan ini di pangkuan ibu. Aku memandangi orang-orang di sekitarku. Ada keluarga yang tertawa sambil membawa tas belanjaan besar, ada pasangan muda yang tampak antusias membicarakan rencana liburan mereka, dan ada pula pebisnis yang sibuk dengan laptopnya. Suasana di terminal ini begitu santai, begitu normal. Tidak ada satupun tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, di dalam hatiku, ada kekosongan yang sudah menetap selama 15 tahun. Setiap kali aku berada di keramaian seperti ini, mataku secara otomatis mencari sosok kecil dengan rambut dikuncir dua. Adikku, Sinta. Dia menghilang di tengah kekacauan pasar belasan tahun lalu, meninggalkan luka yang tak pernah kering di hati ibu, juga hatiku. Seandainya dia masih ada, mungkin dia sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Mungkin dia akan ikut menjemputku di bandara nanti. Panggilan untuk penumpang maskapai Aero Bintang, nomor penerbangan A402 tujuan Surabaya, dipersilakan menuju pintu keberangkatan melalui gate 5, suara merdu dari pengeras suara memecah lamunanku. Aku berdiri, merapikan jaket hitam yang warnanya sudah mulai pudar karena terlalu sering dicuci. Di dalam saku jaket itu, terselip tiket pesawat yang harganya setara dengan gaji lemburku selama 1 minggu penuh. Aku berjalan pelan, menyeret koper kecil yang berisi beberapa potong baju dan oleh-oleh sederhana untuk ibu. Lantai bandara yang dingin seolah ikut merasakan beratnya langkahku. Aku merasa sangat lelah, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena rindu yang terlalu lama tertahan. Aku melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar. Petugasnya tersenyum ramah, memberikan kembali pasporku setelah diperiksa. Semuanya tampak berjalan sesuai prosedur. Tidak ada yang mencurigakan. Aku berjalan menyusuri Garbarata, lorong panjang yang menghubungkan terminal dengan pintu pesawat. Di luar jendela kaca, pesawat Aero Bintang yang akan membawaku pulang sedang terparkir anggun. Cahaya lampu sorot landasan memantul di badan pesawat yang berwarna putih bersih itu. Pesawat itu tampak seperti burung besi yang menjanjikan ketenangan. Aku hanya ingin masuk, duduk di kursi, memejamkan mata, dan bangun saat roda pesawat sudah menyentuh tanah Surabaya. Aku tidak pernah menyangka bahwa langkah yang kuambil sore ini adalah awal dari sebuah pertemuan yang sangat mustahil. Aku tidak tahu bahwa di balik pintu pesawat yang terbuka lebar itu, ada rahasia besar yang telah terkubur selama belasan tahun. Aku melangkah masuk ke dalam pesawat dengan harapan sederhana untuk bertemu ibu. Aku tidak menyadari bahwa di dalam sana, seseorang sedang menunggu dengan jantung berdebar, memegang selembar tisu kecil yang akan mengubah seluruh hidupku dalam hitungan menit. Hari ini seharusnya menjadi perjalanan pulang yang biasa, namun takdir tampaknya punya rencana lain yang jauh lebih getir dan menegangkan. Aku menarik napas terakhir di udara bebas bandara, sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam kabin yang akan menjadi saksi bisu sebuah pengorbanan luar biasa. Langkahku terasa sangat berat saat kaki ini akhirnya menginjak lantai kabin pesawat yang dingin. Aroma khas pembersih ruangan dan udara kering dari pendingin kabin langsung menyambut indera penciumanku. Di pintu masuk, 2 orang pramugari berdiri dengan seragam rapi yang tampak kaku. Mereka memberikan salam dengan senyum yang terlihat sangat profesional. Namun ada sesuatu yang mengusik nuraniku saat mataku beradu pandang dengan salah satu dari mereka.
Namanya Sarah, begitu yang tertulis di papan nama kecil di dadanya. Wajahnya tidak seperti rekan di sebelahnya yang tampak ceria. Sarah terlihat sangat pucat, dengan sorot mata yang gelisah dan jari-jari tangan yang saling bertautan erat, seolah-olah dia sedang menahan beban rahasia yang sangat besar. Aku hanya mengangguk pelan sebagai balasan salamnya, mencoba untuk tetap bersikap biasa meski rasa penasaranku mulai terusik. Saat aku hendak melangkah lebih dalam menuju lorong kabin, tiba-tiba Sarah sedikit kehilangan keseimbangan. Dia seolah-olah tersandung kecil dan tubuhnya condong ke arahku. Secara refleks, aku mengulurkan tangan untuk membantunya agar tidak terjatuh. Namun, dalam hitungan detik yang sangat singkat itu, aku merasakan gerakan tangan Sarah yang sangat cepat dan terampil masuk ke dalam saku jaketku. Aku tertegun sejenak, namun dia segera berdiri tegak kembali dengan gerakan yang sangat kaku. Matanya menatapku lurus. Sebuah tatapan memohon yang sangat tajam seakan-akan dia sedang menitipkan nyawanya padaku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya gerakan bibir yang sangat tipis sebelum dia kembali menyapa penumpang di belakangku. Aku terdiam sejenak, merasakan ada gumpalan kertas kecil di dalam saku jaketku yang sebelumnya kosong. Aku berjalan menuju kursi 12A dengan perasaan yang tidak karuan. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Setelah meletakkan tas kecil di bagasi atas, aku duduk dan segera merogoh saku jaketku. Benar saja, ada gumpalan tisu kecil yang sudah kusut di sana. Aku membukanya dengan sangat hati-hati di bawah meja lipat, agar tidak terlihat oleh penumpang lain yang sibuk mengatur barang bawaan mereka. Di atas tisu yang tipis itu, tertulis sebuah pesan dengan tinta ballpoint yang berantakan, seolah-olah ditulis dengan terburu-buru dan penuh ketakutan. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kata, namun sanggup membuat darahku terasa berhenti mengalir. Jangan naik pesawat ini. Pura-pura sakit sekarang. Oh, Kak, lari. Aku membeku di tempat dudukku. Nafasku terasa sesak. Pertanyaan-pertanyaan besar mulai menghantam kepalaku. Mengapa dia menyuruhku turun? Mengapa dia memanggilku? Kak? Aku menoleh ke arah depan kabin, mencari sosok Sarah di tengah kerumunan penumpang yang terus masuk. Saat itulah, dari jarak yang tidak terlalu jauh, aku melihat Sarah sedang berdiri mematung sambil memperhatikanku. Dia sedang merapikan sebuah tirai pembatas, namun tangannya bergetar hebat. Di saat yang sama, rambutnya yang tertiup angin pendingin ruangan tersingkap sedikit, memperlihatkan sebuah tanda lahir berwarna coklat gelap di sisi lehernya. Tanda lahir itu memiliki bentuk unik yang sangat aku kenali. Sebuah bentuk yang selalu aku lihat di cermin setiap kali aku merindukan adikku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah tanda lahir yang sama persis dengan milik Sinta, adikku yang hilang 15 tahun yang lalu. Kejutan ini jauh lebih besar daripada rasa takut yang menyergapku. Bagaimana mungkin adikku yang sudah lama hilang tiba-tiba ada di sini sebagai seorang pramugari? Dan mengapa dia memberikan peringatan yang begitu mengerikan? Aku ingin sekali berdiri, berlari ke arahnya, dan memeluknya seerat mungkin. Namun tatapan Sarah mengisyaratkan bahwa aku tidak boleh melakukannya. Dia tampak sangat tertekan oleh kehadiran seorang pramugara senior yang terus berdiri di dekatnya dengan ekspresi yang sangat dingin dan waspada. Pramugara itu sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang seolah-olah sedang mengawasi setiap pergerakanku. Aku sadar, ini bukan sekadar pertemuan keluarga yang mengharukan. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Tepat saat aku hendak mengambil keputusan untuk berdiri, suara dentum keras terdengar. Pintu pesawat telah ditutup rapat. Mesin pesawat mulai menderu pelan, menandakan bahwa kami sudah tidak bisa lagi kembali. Aku terjebak di dalam burung besi ini bersama adikku yang sedang ketakutan setengah mati. Analisis koneksi bab. Narasi bab 2 ini secara langsung menyambung dari bab 1, di mana Aris masuk ke pesawat dan menemui Sarah, Sinta. Fokus pada tanda lahir dan pesan di tisu menjadi jembatan utama yang menghubungkan rasa rindu di bab 1 dengan ketegangan yang akan meledak di bab 3. Struktur cerita tetap rapi dengan menjaga ritme, antara emosi pertemuan dan ketakutan akan ancaman yang belum terlihat jelas. Suara mesin pesawat yang mulai menderu rendah terasa seperti detak jantung raksasa yang sedang terbangun. Aku masih menggenggam tisu kusut itu di telapak tanganku yang berkeringat dingin. Mataku tidak lepas dari Sinta, yang kini menggunakan nama Sarah, yang sedang berdiri kaku di bagian depan kabin. Dia sedang memperagakan prosedur keselamatan dengan gerakan mekanis, namun wajahnya pucat tanpa ekspresi.
Hanya matanya yang sesekali melirik ke arahku, penuh dengan kecemasan yang tak terkatakan. Aku merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang paling nyata. Bagaimana mungkin setelah belasan tahun mencari, aku menemukannya di tempat yang paling tidak terduga, dalam situasi yang sangat mengancam nyawa seperti ini? Setiap putaran roda pesawat yang bergerak menuju landasan pacu terasa seperti langkah kaki yang membawaku jauh dari keselamatan. Aku harus melakukan sesuatu sekarang. Aku tidak bisa hanya duduk diam sementara adikku berada dalam bahaya besar. Aku mencoba melepaskan sabuk pengaman, namun suaranya yang mengunci terdengar begitu keras di telingaku, seolah-olah itu adalah suara borgol yang mengikatku di kursi 12A ini. Aku mencoba berdiri, berniat untuk memanggil pramugari dan mengaku tiba-tiba merasa sakit. Apapun alasannya, aku harus keluar dari sini sebelum pesawat ini benar-benar terbang. Namun, baru saja tubuhku terangkat sedikit, pramugara senior bernama Hendra sudah berdiri tegak di sampingku. Wajahnya sangat datar, namun tatapan matanya tajam mengintimidasi. "Mohon tetap duduk, Pak Aris. Pesawat akan segera lepas landas," ucapnya rendah namun penuh penekanan. Bagaimana dia tahu namaku? Kecurigaanku semakin memuncak. Aku menatapnya dengan berani. "Saya merasa mual, Pak. Saya ingin turun sekarang juga," kataku dengan suara tegang. Hendra tidak bergeming, dia justru mencengkeram bahuku cukup kuat. "Pintu sudah terkunci rapat, Pak Aris. Tidak mungkin untuk kembali sekarang. Tarik napas dalam-dalam, Anda pasti akan baik-baik saja nanti." Kalimatnya terdengar seperti sebuah ancaman yang disamarkan dengan sopan santun yang dingin. Aku melirik ke arah Sinta. Dia menggelengkan kepalanya kecil, memintaku untuk jangan melawan lebih jauh lagi. Air matanya tampak tertahan. Di saat yang sama, aku melihat dua pria di baris depan terus berbisik sambil sesekali melirik ke arah kokpit. Mereka mengenakan setelan jas yang rapi, namun sikap mereka sangat mencurigakan, bagai singa yang sedang memantau mangsa. Suara pilot terdengar memberikan instruksi terakhir. Pesawat berhenti di ujung landasan. Hening yang sangat mencekam kini menyelimuti kabin. Aku menatap terminal yang perlahan menjauh. "Ibu, maafkan aku. Aku terjebak di dalam kapsul besi ini." Aku memejamkan mata saat mesin mulai menderu penuh. Tekanan gravitasi mendorongku ke sandaran kursi saat pesawat melesat sangat cepat. Getaran hebat terasa di bawah kaki. Setiap detik yang berlalu bagai jarum yang menusuk dada. Roda meninggalkan aspal dan kami mulai melayang. Kami sudah terbang, berada di ketinggian tanpa ada jalan untuk lari. Aku meremas tisu itu hingga buku jari memutih. Aku bersumpah tidak akan membiarkan Sinta hilang lagi. Aku pernah kehilangannya di pasar, dan aku tidak akan membiarkan dia pergi di langit luas ini. Perjalanan ini bukan lagi soal pulang, tapi soal bertahan hidup demi ibu yang menunggu di rumah. Kesedihan bercampur amarah kini mulai membara di dalam dada. Aku menatap awan hitam dari jendela. Di kabin yang temaram, aku sadar setiap orang di sini punya peran mematikan masing-masing. Sinta adalah korbannya, Hendra penjaganya, dan aku terjebak dalam konspirasi besar. Sinta memberi peringatan, namun aku terlambat. Sekarang, aku hanya bisa menunggu dan terus mencari celah. Aku melihat Sinta berjalan membagikan air, tangannya tampak gemetar hebat. Kami terikat takdir yang sama di ketinggian ribuan kaki, terjebak dalam sebuah pelarian yang sangat mustahil. Tak ada jalan keluar, hanya ada harapan tipis yang kini sedang aku perjuangkan sekuat tenaga demi pertemuan yang tertunda lama di bumi yang kini terasa sangat jauh sekali. Aku harus terus berjuang demi keadilan bagi adikku tersayang. Tuhan kuatkanlah hamba MU ini. Lampu indikator sabuk pengaman akhirnya padam dengan bunyi denting yang bergema di seluruh kabin. Bagi penumpang lain, itu adalah tanda bahwa mereka bisa sedikit rileks. Namun bagiku, suara itu justru menandakan dimulainya perjuangan yang sesungguhnya. Aku masih duduk terpaku di kursi 12A, menatap kosong ke arah awan di luar jendela yang mulai berubah warna menjadi abu-abu gelap seiring pesawat yang terus menanjak. Di saku jaketku, gumpalan tisu itu terasa seperti bara api yang membakar kulitku secara perlahan. Aku terus memikirkan tanda lahir di leher pramugari itu. 15 tahun bukan waktu yang singkat untuk melupakan detail sekecil apapun dari orang yang paling kita sayangi. Ingatanku terbang kembali ke masa kecil kami di kampung. Saat kami sering bermain di bawah pohon mangga sambil bermimpi tentang masa depan yang indah sebelum badai kehidupan merenggut segalanya.
Aku melihat Sarah kembali muncul dari balik tirai dapur pesawat. Dia mendorong kereta minuman dengan gerakan yang tampak sangat dipaksakan dan kaku. Setiap kali dia menuangkan air ke gelas penumpang, tangannya sedikit gemetar hingga menimbulkan bunyi gesekan gelas plastik yang halus. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku darinya, seolah ada magnet yang menarik jiwaku. Aku butuh satu bukti lagi, satu hal yang bisa memastikan bahwa dia memang Sinta yang selama ini kami tangisi setiap malam. Aku teringat pada sebuah liontin perak berbentuk hati dengan inisial huruf S yang sangat kusam. Itu adalah hadiah terakhir dari almarhum ayah untuk Sinta sebelum musibah penculikan itu terjadi. Kami mencarinya kemana-mana, namun benda itu lenyap. Jika dia benar-benar adikku, dia pasti akan menyimpan benda berharga itu sedekat mungkin dengan jantungnya. Saat Sarah tiba di baris kursiku, dia berhenti sejenak untuk melayani penumpang di kursi sebelahku yang memesan kopi panas. Aku menahan napas, memperhatikan setiap detail pakaian dan gerakannya. Dan di sanalah benda itu berada. Di balik ras seragamnya yang kaku, sebuah rantai perak tipis tampak melingkar di lehernya. Karena gerakan membungkuknya yang cukup dalam saat menyajikan minuman, liontin itu sedikit menyembul keluar dari balik kain. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat kilauan logam perak yang sudah sangat usang itu. Di permukaannya yang penuh goresan halus, aku masih bisa melihat ukiran huruf S yang dibuat secara kasar. Air mataku nyaris tumpah di sana. Itu benar-benar dia. Gadis kecil yang dulu sering menangis karena takut gelap, kini berdiri di depanku sebagai seorang wanita dewasa yang sedang terjebak di tengah bahaya yang sangat besar. Matanya bertemu dengan mataku selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Ada kerinduan yang sangat dalam terpancar dari sana, namun juga ada ketakutan yang luar biasa yang ingin dia sampaikan. Dia segera membuang muka dan merapikan kembali kerah bajunya saat menyadari aku memperhatikan liontin itu dengan intens. Aku bisa melihat dia mencoba menelan ludah dengan susah payah, menahan gejolak emosi yang sama besarnya denganku. Di ujung lorong kabin, Hendra, pramugara senior yang dingin itu, terus mengawasi kami dengan tatapan yang sangat mencurigakan dan penuh selidik. Dia seperti seekor elang yang sedang memantau gerak-gerik mangsanya dari kejauhan. Aku harus sangat berhati-hati. Aku tidak boleh menunjukkan emosi yang berlebihan di depan umum, karena jika mereka tahu aku adalah kakaknya, mungkin keselamatannya akan semakin terancam oleh orang-orang misterius itu. Perasaan bersalah mulai menyergapku dengan sangat hebat. Mengapa aku baru menemukannya sekarang setelah belasan tahun berlalu? Mengapa takdir mempertemukan kami kembali dalam situasi di mana pesawat ini mungkin tidak akan pernah mendarat dengan selamat di tujuan? Aku teringat janji yang pernah kuucapkan pada ibu sebelum aku berangkat merantau, bahwa aku akan melakukan apa saja untuk membawa pulang kabar tentang Sinta. Kini, kabar itu sudah ada di depan mata, namun terbungkus dalam ancaman maut yang sangat mengerikan. Aku harus mencari cara untuk berbicara dengannya tanpa sepengetahuan Hendra dan orang-orang berpakaian hitam itu. Sinta, tunggu kakak di sini. Aku tidak akan membiarkanmu hilang untuk kedua kalinya. Meskipun aku harus mempertaruhkan seluruh nyawaku sendiri di atas langit yang gelap dan sunyi ini. Perjuangan untuk menyelamatkanmu baru saja dimulai. Suara gemuruh mesin di luar jendela terasa seperti detak jam dinding yang terus mengejar nyawaku. Aku tidak bisa lagi hanya duduk diam di kursi 12A sambil meremas tisu yang kini sudah basah oleh keringat dingin. Bayangan liontin perak dengan huruf S di leher Sarah terus menari-nari di mataku, seolah memanggilku untuk segera bertindak. 15 tahun kami kehilangan jejaknya, 15 tahun ibu menangis di setiap sujudnya, dan sekarang, takdir menempatkan adikku hanya berjarak beberapa meter dariku dalam situasi yang paling mengerikan. Aku harus mendapatkan penjelasan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas awan ini. Dengan gerakan yang diusahakan setenang mungkin, aku melepas sabuk pengaman. Bunyi klik kecilnya terasa seperti ledakan di telingaku karena suasana kabin yang begitu sunyi, hanya menyisakan dengung mesin yang monoton. Aku berdiri dan mulai melangkah menuju bagian belakang pesawat, tempat area gali atau dapur berada. Setiap langkahku terasa sangat berat, seolah-olah lantai kabin ini terbuat dari rawa yang ingin menelan kakiku. Saat aku melewati kursi pramugara senior, Hendra, aku bisa merasakan tatapan matanya yang dingin mengikuti gerak-gerikku. Dia tidak bergerak, hanya matanya yang bergerak tajam, mengawasi apakah aku benar-benar menuju toilet atau punya rencana lain. Aku tidak menoleh sedikit pun,
terus berjalan lurus dengan jantung yang berdegup kencang, hingga mencapai tirai biru yang membatasi area penumpang dengan dapur. Aku menyelinap masuk ke balik tirai itu, dan di sanalah dia. Sarah sedang berdiri membelakangiku, kedua tangannya bertumpu pada meja besi, dan pundaknya tampak berguncang hebat. Dia sedang menangis tanpa suara, mencoba meredam isak tangisnya agar tidak terdengar ke kabin penumpang. "Sinta?" bisikku dengan suara yang sangat lirih, hampir tenggelam oleh suara pendingin ruangan. Tubuh wanita itu seketika menegang. Dia berbalik dengan cepat, matanya yang sembab penuh dengan air mata yang belum sempat ia usap. Ketakutan yang sangat besar terpancar dari wajahnya saat melihatku berdiri di sana. "Kak Aris, kumohon kembali ke kursimu," ucapnya dengan nada memohon yang sangat pilu. Mendengar dia memanggil namaku, pertahananku runtuh. Aku ingin sekali memeluknya, menanyakan kabarnya selama belasan tahun ini, dan membawanya pulang ke hadapan ibu. Namun, Sinta segera mendorong dadaku pelan, memintaku menjauh. "Jangan di sini, Kak. Mereka mengawasi kita. Setiap sudut pesawat ini sudah mereka kuasai," lanjutnya dengan suara yang bergetar hebat. Aku meraih tangannya yang dingin dan menunjukkan liontin yang sempat menyembul dari balik kerahnya. "Jelaskan padaku, Sinta. Kenapa kamu menyuruhku turun? Apa yang akan terjadi dengan pesawat ini?" tanyaku dengan nada mendesak namun tetap pelan. Sinta menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia berbisik tepat di telingaku, "Pesawat ini tidak akan pernah sampai ke Surabaya, Kak. Ada seseorang di antara penumpang yang membawa data penting tentang kejahatan korporasi besar. Mereka tidak ingin orang itu mendarat hidup-hidup. Mereka menyabotase sistem bahan bakar agar terlihat seperti kecelakaan teknis di tengah laut nanti. Aku dipaksa ikut untuk memastikan semua protokol terlihat normal sampai detik terakhir." Penjelasan itu menghantamku seperti godam besar. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah rencana pembersihan yang sangat sistematis. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hatiku saat menyadari bahwa adikku telah hidup dalam ketakutan dan tekanan selama ini. Dia menjadi saksi sekaligus alat dari sebuah kejahatan yang tidak ia inginkan. Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberinya kekuatan yang tersisa. "Kita akan keluar dari sini bersama, Sinta. Aku tidak akan membiarkanmu hilang lagi," janjiku dengan suara yang penuh tekad. Sinta hanya bisa menggeleng lemah. Air matanya jatuh membasahi seragamnya yang rapi. Tiba-tiba, terdengar langkah sepatu yang berat mendekat ke arah tirai. Sinta dengan cepat menghapus air matanya dan berpura-pura sedang menyiapkan nampan minuman. Aku segera memutar tubuh, bersiap memberikan alasan apapun jika Hendra atau orang-orang itu memergoki kami. Pertemuan singkat yang menyayat hati ini harus berakhir sebelum dimulai, meninggalkan kami dalam ketidakpastian yang semakin mencekam di ketinggian ribuan kaki. Tirai biru itu tersingkap dengan sentakan pelan yang terasa seperti petir di tengah keheningan kabin. Hendra berdiri di sana, sosoknya yang tegap menutupi sebagian besar celah lorong dapur yang sempit. Matanya yang tajam seperti elang langsung menyapu ruangan gali, berpindah dari wajahku yang tegang ke arah Sinta yang sedang menunduk pura-pura sibuk dengan tumpukan gelas plastik. Suasana seketika menjadi sangat dingin, lebih dingin dari hembusan angin pendingin ruangan di atas kepala kami. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai mengalir di tengkuku, meski suhu kabin sangat rendah. "Ada masalah di sini, Pak Aris?" tanya Hendra dengan suara rendah yang mengandung ancaman tersembunyi. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat langkahku seolah terkunci di lantai besi itu. Sinta tidak berani mendongak. Jemarinya yang masih gemetar kini mencengkeram pinggiran meja besi dengan sangat erat hingga buku jarinya memutih. Aku berusaha mengatur napas, mencoba memanggil kembali sisa-sisa keberanian yang aku miliki. "Perut saya sakit sekali, Pak. Saya hanya ingin meminta segelas air hangat agar bisa meminum obat," jawabku sambil memegang perut, mencoba meyakinkan dia dengan akting yang sebisaku. Hendra terdiam selama beberapa detik yang terasa sangat lama. Dia menatapku seolah-olah sedang membedah isi kepalaku untuk mencari kebohongan di sana. Akhirnya, dia mengangguk pelan namun tetap tanpa ekspresi sedikitpun. "Silakan kembali ke kursi Anda. Rekan saya akan membawakan airnya segera ke meja Anda. Lorong ini harus tetap steril untuk keselamatan operasional kru," ucapnya dengan nada prosedural yang kaku. Namun, tatapannya berkata lain. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres antara aku dan Sinta,
dan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak lebih jauh lagi. Aku melangkah keluar dari balik tirai dengan kaki yang terasa sangat lemas. Saat aku berjalan menyusuri lorong kabin yang temaram, aku merasa setiap pasang mata di sini sedang mengawasiku dengan penuh kecurigaan. Terutama dua pria yang duduk di baris paling depan dekat area kelas bisnis. Mereka mengenakan jas rapi, namun cara mereka duduk sangat waspada, tidak seperti penumpang biasa yang sedang menikmati perjalanan pulang. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan rahang tegas, memperhatikanku lewat pantulan layar tablet yang ia pegang. Inilah musuh yang sebenarnya, musuh yang berada dalam selimut kenyamanan penerbangan ini. Mereka bukan kriminal yang berteriak-teriak, melainkan orang-orang yang bekerja dalam bayang-bayang korporasi besar, yang menganggap nyawa manusia di pesawat ini hanyalah sekadar angka di atas kertas laporan keuangan mereka yang kotor. Aku kembali ke kursi 12A, dan menatap keluar jendela dengan perasaan yang hancur. Langit kini sudah sepenuhnya gelap, hanya menyisakan kerlap-kerlip lampu kota di bawah sana yang tampak sangat kecil dan jauh, seperti harapan yang perlahan mulai memudar. Aku teringat kata-kata Sinta tentang sabotase bahan bakar yang sedang direncanakan. Pikiranku mulai melayang pada wajah ibu di rumah. Bagaimana hancurnya perasaan beliau jika ia kehilangan kedua anaknya sekaligus dalam satu malam yang tragis ini? Rasa sedih yang amat dalam mulai merayap di hatiku, menyayat setiap sudut jiwaku yang paling dalam. Aku telah menemukan Sinta, adik yang kucari selama belasan tahun dengan penuh air mata. Namun kami dipertemukan hanya untuk menjadi saksi dari sebuah tragedi yang sudah dirancang dengan sangat rapi dan dingin. Beberapa menit kemudian, Sinta datang membawakan segelas air hangat yang aku minta tadi. Saat dia menyerahkan gelas itu, jemari kami bersentuhan sekejap. Dia menatapku dengan mata yang penuh dengan pesan yang tak sanggup ia ucapkan melalui kata-kata. Ada rasa takut yang luar biasa, namun juga ada secercah harapan yang sangat tipis di sana. Dia segera pergi sebelum Hendra memperhatikannya lagi. Aku meminum air itu perlahan, membiarkan rasa hangatnya mengalir di kerongkonganku, meski hatiku tetap terasa membeku oleh kenyataan yang pahit. Di sekelilingku, penumpang lain masih tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah perangkap maut yang sangat rapi. Aku harus tetap terjaga dan waspada. Aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Sinta dan semua orang di sini. Waktu kami semakin menipis seiring pesawat yang terus melaju menembus kegelapan malam yang sunyi. Keheningan di dalam kabin malam ini terasa sangat menekan, seolah-olah udara tipis di ketinggian 30.000 kaki ini ikut merambat masuk dan mencekik paru-paruku perlahan. Setelah Sinta memberikan gelas air itu dan kembali ke belakang, aku hanya bisa terduduk diam dengan pandangan kosong ke arah layar kecil di sandaran kursi depanku. Layar itu menunjukkan peta penerbangan kami, sebuah garis hijau tipis yang membelah kegelapan laut menuju Surabaya. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Angka ketinggian di pojok layar mulai berkedip-kedip tidak stabil. Sesekali angka itu turun 100 kaki, lalu naik kembali dengan cepat, seolah-olah sistem komputer pesawat sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Aku bukan seorang ahli penerbangan, tapi rasa tidak enak di hatiku mengatakan bahwa apa yang diperingatkan Sinta melalui pesan di tisu itu mulai menjadi kenyataan yang sangat pahit. Aku mencoba mengatur napas, namun tiba-tiba aku merasakan getaran halus di bawah telapak kakiku. Itu bukan guncangan turbulensi biasa yang sering aku alami. Ini adalah getaran yang terasa lebih mekanis, sebuah denyut yang tidak beraturan yang berasal dari arah mesin di sayap kanan. Aku menempelkan telingaku ke dinding pesawat, mencoba mendengarkan suara mesin lebih jelas. Suara deru mesin yang biasanya stabil kini terdengar sedikit tersedak, seperti seseorang yang sedang berusaha bernapas di tengah kepulan asap. Di baris depan, dua pria berpakaian jas itu masih duduk dengan posisi yang sangat tegak. Mereka tidak terlihat panik, justru sebaliknya, mereka tampak begitu tenang. Seolah-olah guncangan dan keanehan ini adalah bagian dari rencana yang sudah mereka ketahui sejak awal. Kedinginan sikap mereka membuat amarah di dadaku mulai memuncak bersaing dengan rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, lampu kabin berkedip sekali, lalu meredup jauh lebih gelap dari sebelumnya. Suara desis udara dari pendingin ruangan sempat terhenti selama 2 detik sebelum kembali menyala dengan suara yang lebih lemah. Aku menoleh ke arah lorong dan melihat Sinta muncul dari balik tirai dapur belakang. Wajahnya kini tidak lagi hanya pucat, tapi benar-benar terlihat sangat ketakutan. Dia berjalan dengan langkah yang diseret, matanya terus menatap ke arah panel kendali di dinding kabin.
Saat dia melewati baris kursiku, dia tidak berani menoleh. Tapi aku bisa melihat air mata yang mengalir di pipinya, membasahi riasan wajahnya yang mulai luntur. Dia tahu bahwa waktu kami tidak banyak lagi. Rencana sabotase bahan bakar yang dia ceritakan tadi sedang bekerja dalam sunyi, perlahan-lahan mematikan jantung burung besi ini di tengah lautan yang gelap dan tak berujung. Rasa sedih yang amat dalam kembali menghujam jiwaku. Aku melihat ke sekeliling kabin, pada orang-orang yang masih terlelap, pada seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang dalam tidurnya. Mereka semua tidak tahu bahwa nyawa mereka sedang dipertaruhkan demi kepentingan korporasi yang keji. Dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku baru saja menemukan adikku, Sinta, hanya untuk menghadapi kemungkinan bahwa kami akan berakhir di sini. Pikiranku melayang pada wajah ibu di rumah yang mungkin saat ini sedang menghitung jam kedatanganku. Maafkan Aris, Bu, bisikku pelan hingga hampir tak terdengar oleh siapapun. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan senyum ibu yang hangat, mencoba mencari kekuatan di tengah keputusasaan yang mulai mengepungku dari segala arah di dalam kapsul besi yang kini mulai terasa seperti peti mati yang melayang. Getaran di lantai pesawat terasa semakin kuat sekarang. Aku melirik kembali ke layar monitor, dan jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat garis hijau di peta itu mulai berbelok sedikit dari jalur aslinya. Pesawat ini mulai kehilangan arah. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar kerusakan teknis, melainkan sebuah eksekusi yang sedang berjalan. Waktu yang tersisa mungkin hanya tinggal hitungan menit sebelum mesin benar-benar mati total. Aku harus melakukan sesuatu, meskipun aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang penumpang biasa sepertiku. Namun, demi Sinta, demi ibu, dan demi keadilan, aku tidak boleh menyerah begitu saja pada takdir yang gelap ini. Aku akan mencari celah, sekecil apapun itu, untuk melawan arus maut yang sedang menarik kami ke dasar kegelapan malam yang sunyi dan mencekam. Getaran di bawah lantai pesawat kini bukan lagi sekadar gangguan kecil. Itu adalah detak keputusasaan yang merambat ke seluruh tubuhku. Aku melirik ke arah luar jendela, di mana kegelapan malam seolah menelan sayap pesawat yang mulai berguncang tidak stabil. Penumpang lain masih banyak yang terlelap, tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai di balik dinding besi ini. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam menunggu takdir menjemput kami di tengah laut lepas. Dengan sisa keberanian yang masih kumiliki, aku kembali melepas sabuk pengaman. Bunyi kliknya terasa sangat memilukan, seolah-olah aku sedang melepaskan satu-satunya ikatan yang menahanku tetap di dunia ini. Aku berdiri, berjalan dengan langkah yang diseret menuju bagian belakang kabin, tempat Sinta berada. Di area dapur yang sempit dan remang-remang, aku menemukan Sinta sedang berjongkok di samping lemari penyimpanan peralatan darurat. Wajahnya dibasahi air mata yang terus mengalir tanpa suara, namun tangannya bergerak dengan cekatan. Dia sedang menyiapkan sesuatu di balik tirai. Begitu dia menyadari kehadiranku, dia segera menarik tanganku masuk ke dalam celah kecil yang tidak terlihat dari kursi penumpang. "Kak, pakai ini sekarang di balik jaketmu," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang karena isak tangis. Dia menyerahkan sebuah pelampung ekstra yang sudah dilipat sangat tipis. Tangannya yang dingin menggenggam jemariku, memberikan rasa hangat yang menyayat hati di tengah suhu kabin yang semakin rendah. "Sinta, apa yang kamu lakukan? Kamu juga harus bersiap," kataku dengan nada mendesak. Sinta hanya menggeleng lemah, senyum kecil yang sangat pahit tersungging di bibirnya yang pucat. Dia mengeluarkan sebuah instruksi manual kecil yang biasanya tersembunyi di balik pintu darurat. "Dengarkan aku baik-baik, Kak Aris. Jika mesin benar-benar mati, pesawat ini akan mencoba mendarat di atas air. Kamu harus berada dekat pintu darurat nomor 3. Jangan tunggu aba-aba dari siapapun." Begitu pesawat berhenti, tarik tuas manual ini ke arah bawah dengan sekuat tenaga, jelasnya sambil menunjukkan gambar teknis yang rumit. Aku menatapnya dengan perasaan hancur. Mengapa dia memberikan semua instruksi ini padaku seolah-olah dia tidak akan ada di sana untuk melakukannya sendiri? "Aku tidak akan pergi tanpamu, Sinta. Kita baru saja bertemu." Suaraku mulai meninggi karena emosi yang tidak tertahan. Sinta segera menutup mulutku dengan tangannya, matanya melirik ke arah lorong di mana bayangan Hendra mulai terlihat mendekat. "Kakak harus hidup demi ibu. Tolong, jangan buat pengorbananku selama bertahun-tahun mencari jalan pulang ini sia-sia. Aku adalah kru pesawat, aku punya tanggung jawab untuk memastikan pintu itu terbuka bagi semua orang. Jika aku lari lebih dulu,
Pintu itu mungkin akan macet selamanya karena tekanan air, bisiknya dengan penuh ketegasan yang menghancurkan hatiku. Dia memilih untuk tetap di posisinya, memilih untuk menjadi perisai bagi orang lain, termasuk aku, kakaknya sendiri. Tiba-tiba, suara dentuman halus terdengar dari arah mesin kanan, diikuti oleh senyap yang sangat menakutkan. Mesin pesawat benar-benar mati. Lampu kabin utama padam, menyisakan lampu darurat berwarna merah yang redup. Suasana seketika berubah menjadi sangat mencekam. Sinta mendorongku keluar dari area dapur. Pergi ke kursimu sekarang. Kak, jangan biarkan Hendra melihat kita. Perintahnya dengan sorot mata yang penuh dengan cinta sekaligus perpisahan. Aku melangkah kembali ke kursi 12A dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku memeluk pelampung di balik jaketku, merasakan detak jantung Sinta yang masih tertinggal di ujung jemariku. Kami berada di ambang maut, dan satu-satunya hal yang kupikirkan adalah bagaimana caranya aku bisa menarik adikku keluar dari kiamat kecil ini sebelum semuanya terlambat. Rasa sedih yang amat mendalam menyelimuti setiap napas yang kuambil. Di tengah kegelapan kabin yang kini dipenuhi oleh suara tangis bayi yang terbangun, aku menyadari bahwa cinta seorang adik bisa jauh lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Sinta, yang selama 15 tahun ini kuharapkan bisa kupeluk kembali dalam kedamaian rumah, kini justru sedang bersiap memberikan nyawanya untuk keselamatanku. Aku menatap langit-langit pesawat, berdoa dengan segala sisa keyakinan yang kupunya. Jika memang harus ada yang tinggal, biarlah itu aku, asalkan Sinta bisa kembali melihat wajah ibu yang sangat merindukannya. Namun, pesawat ini terus menukik turun, menembus awan hitam menuju permukaan laut yang dingin, membawa kami pada babak akhir yang akan menentukan segalanya dalam hitungan detik yang sangat berharga. Hening yang menyergap setelah mesin pesawat mati total, terasa jauh lebih mengerikan daripada suara ledakan apapun yang pernah kubayangkan. Di dalam kabin yang kini hanya diterangi oleh lampu darurat berwarna merah temaram, waktu seolah-olah berhenti berputar. Aku duduk terpaku di kursi 12A, merasakan bagaimana hidung pesawat mulai perlahan menunduk, menyerah pada tarikan gravitasi bumi yang tak kenal ampun. Suara desis udara yang biasanya keluar dari lubang pendingin kini, berganti dengan suara siulan angin yang menghantam badan pesawat dengan sangat keras. Di sekelilingku, kepanikan yang tadinya tertahan kini meledak menjadi simfoni ketakutan yang menyayat hati. Suara tangis anak-anak, bisikan doa yang terburu-buru, dan jeritan histeris mulai memenuhi ruangan sempit ini. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan pelampung di balik jaketku, pemberian terakhir Sinta, sebagai satu-satunya benda yang menghubungkanku dengan harapan untuk tetap hidup. Tiba-tiba, masker oksigen jatuh bergelantungan dari langit-langit kabin dengan bunyi denting plastik yang serentak. Pemandangan itu sungguh memilukan. Masker-masker kuning itu tampak seperti tangan-tangan yang memohon pertolongan di tengah kegelapan. Aku melihat ke baris depan, dua pria berpakaian jas yang tadinya begitu tenang kini, mulai menunjukkan wajah asli mereka. Salah satu dari mereka mencoba memasang masker dengan tangan yang gemetar hebat, sementara yang lain terus menatap ke arah kokpit dengan tatapan kosong dan penuh penyesalan. Mereka mungkin telah merancang kehancuran ini, namun mereka lupa bahwa mau tidak pernah memilih siapa korbannya saat mereka berada di dalam satu kapsul besi yang sama. Rasa amarah sempat terlintas di hatiku, namun segera tenggelam oleh rasa sedih yang jauh lebih besar saat aku kembali menoleh ke belakang, ke arah area dapur tempat adikku berada. Di sana, di tengah guncangan pesawat yang semakin hebat, aku melihat Sinta. Dia tidak memakai masker oksigen untuk dirinya sendiri. Dia justru berlari kecil di sepanjang lorong, membantu seorang ibu tua yang kesulitan meraih maskernya, lalu berpindah ke kursi lain untuk memastikan anak kecil di sana bernapas dengan benar. Dia menjalankan tugasnya sebagai pramugari dengan keberanian yang luar biasa, seolah-olah dia sudah melupakan bahwa nyawanya sendiri juga sedang di ujung tanduk. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung lagi. Gadis kecilku yang dulu hilang di pasar karena aku melepaskan genggaman tangannya, kini telah tumbuh menjadi pahlawan yang begitu mulia. Sinta, pakai maskermu, teriakku sekuat tenaga, namun suaraku tenggelam oleh hiruk-pikuk suara angin dan jeritan penumpang lain. Dia hanya sempat menoleh padaku sekejap, memberikan sebuah senyum tipis yang seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski kami berdua tahu itu adalah kebohongan yang paling indah. Pesawat kini menukik lebih tajam. Guncangan hebat membuat barang-barang di bagasi atas mulai berjatuhan, menambah kekacauan di dalam kabin. Aku merasa tubuhku terangkat sedikit dari kursi,
tertahan hanya oleh sabuk pengaman yang kini terasa mencekik pinggangku. Dalam hitungan detik, aku melihat Hendra, pramugara senior itu, mencoba merangkak menuju kursi kru di dekat pintu darurat. Wajahnya yang dingin kini telah hilang, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang sangat murni. Dia sempat melirik ke arahku, dan di matanya aku tidak lagi melihat ancaman, melainkan permohonan maaf yang terlambat. Di saat yang kritis ini, segala kasta dan tujuan korporasi yang kotor itu menjadi tidak berarti sama sekali. Kami semua hanyalah manusia biasa yang sedang menunggu keajaiban di tengah langit yang mulai gelap total. Pikiranku kembali melayang pada ibu. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kami? Bagaimana jika pesan singkat dari tetangga tadi siang adalah kontak terakhirku dengan rumah? Kesedihan itu terasa lebih tajam daripada rasa takut akan kematian. Aku membayangkan ibu yang sedang duduk di kursi kayu tuanya, menatap pintu rumah sambil berharap aku dan Sinta muncul dari balik tikungan jalan. Janjiku untuk membawa pulang kabar tentang Sinta akhirnya terpenuhi, namun dengan cara yang sangat tragis. Kami bertemu kembali untuk terakhir kalinya di atas ketinggian ribuan kaki, hanya untuk saling melepaskan di dalam dekapan laut yang dingin. Tuhan, jika Engkau harus mengambil salah satu dari kami, biarlah itu aku. Beri Sinta kesempatan untuk mencium tangan ibu sekali lagi. Bisikku di dalam hati sambil memeluk erat foto keluarga kecil yang selalu kusimpan di dalam dompet. Tiba-tiba, suara pengumuman dari kokpit terdengar, suaranya terputus-putus dan penuh tekanan. Brace for impact. Brace for impact. Perintah itu adalah instruksi terakhir sebelum kami menyentuh permukaan air. Aku segera membungkukkan tubuh, meletakkan kepala di atas tangan yang bertumpu pada kursi di depanku, mengikuti prosedur keselamatan yang tadi diajarkan Sinta dengan penuh kesabaran. Aku bisa merasakan kecepatan pesawat yang semakin luar biasa saat kami semakin dekat dengan permukaan laut. Di tengah kegelapan yang menyelimuti mataku, aku hanya bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang berpacu dengan suara mesin yang mati. Aku meremas ujung jaketku, merasakan kehadiran Sinta di belakang sana. Kami sudah sangat dekat dengan momen yang akan menentukan segalanya. Detik-detik menuju hantaman yang akan menentukan apakah kami akan melihat matahari esok hari, atau justru bersatu dalam keabadian yang sunyi. Hantaman itu tidak terdengar seperti suara, melainkan sebuah getaran luar biasa yang seolah meremukan seluruh kesadaran di dalam kepalaku. Saat pesawat aerobintang akhirnya menyentuh permukaan laut yang dingin, dunia seakan meledak dalam kegelapan yang pekat. Aku merasakan tubuhku terlempar ke depan dengan kekuatan yang tak terbayangkan, sebelum akhirnya ditarik kembali oleh sabuk pengaman yang terasa nyaris mematahkan tulang rusukku. Hening sesaat menyelimuti kabin, sebuah kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada jeritan apapun. Namun, keheningan itu segera pecah oleh suara gemuruh air yang mulai masuk dengan rakus dari celah-celah badan pesawat yang retak. Aku terbatuk, menghirup aroma asin air laut yang bercampur dengan bau kabel terbakar. Kepalaku terasa sangat berat, dan ada aliran hangat yang mengalir di pelipisku, namun pikiranku hanya tertuju pada satu nama, Sinta. Aku berjuang melepaskan sabuk pengaman dengan tangan yang gemetar hebat. Begitu terlepas, aku terjatuh ke lantai kabin yang sudah terendam air setinggi mata kaki. Suasana di dalam pesawat kini benar-benar seperti neraka yang dingin. Lampu darurat berkedip-kedip lemah, memberikan bayangan yang mengerikan pada setiap sudut ruangan. Penumpang lain mulai tersadar dan berteriak dalam kepanikan yang luar biasa, mencoba mencari jalan keluar di tengah kegelapan. Aku tidak memedulikan arah depan, aku justru merangkak melawan arus air menuju bagian belakang pesawat, tempat terakhir kali aku melihat Sinta. Sinta? Sinta, kamu di mana? Teriakku dengan suara yang serak dan penuh ketakutan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum yang menusuk jantungku. Aku tidak boleh kehilangan dia lagi. Tidak di sini, tidak dengan cara seperti ini setelah 15 tahun penantian yang menyiksa. Saat aku mencapai area pintu darurat belakang, jantungku seolah berhenti berdetak. Di sana, di tengah air yang kini sudah setinggi pinggang, aku melihat Sinta. Dia tersandar di dekat pintu darurat yang sudah terbuka sebagian. Wajahnya yang cantik tertutup oleh rambutnya yang basah kuyup, dan dia tampak sedang berjuang untuk bernapas. Namun, pemandangan yang paling menghancurkan hatiku adalah saat aku melihat kakinya. Sinta terjepit di antara reruntuhan kursi kru dan badan pesawat yang melengkung akibat benturan. Dia tidak bisa bergerak. "Kak Aris, kamu selamat?"
bisiknya dengan suara yang sangat lemah saat melihatku mendekat. Aku segera menerjang ke arahnya, mencoba mengangkat puing-puing besi yang menghimpit kakinya dengan seluruh tenaga yang tersisa. Aku berteriak kesetanan, mencoba menarik besi itu, namun benda itu tetap bergeming seolah-olah memang ditakdirkan untuk menahan adikku di sana. Tunggu, Sinta, kakak akan mengeluarkanmu. Tahan sebentar lagi, kataku sambil terus berusaha sekuat tenaga. Air laut terus naik dengan sangat cepat. Kini sudah mencapai dada kami. Dinginnya air mulai membuat otot-ototku kaku, namun amarah dan rasa cinta yang besar membuatku terus mencoba. Sinta meraih tanganku, jemarinya yang sangat dingin menggenggam telapak tanganku dengan lembut. Dia menatapku dengan mata yang jernih, sebuah tatapan yang penuh dengan kedamaian di tengah kiamat kecil ini. Kak, dengarkan aku. Jangan diteruskan. Pesawat ini akan tenggelam dalam hitungan menit. Kamu harus pergi sekarang. Ucapnya dengan nada yang begitu tenang, membuat hatiku semakin hancur berkeping-keping. Aku menggeleng kuat, air mata kini bercampur dengan air laut di wajahku. Tidak. Aku tidak akan pergi tanpamu. Kita akan pulang ke rumah ibu bersama-sama. Sinta tersenyum, sebuah senyuman yang sangat mirip dengan senyumannya saat dia masih kecil, sebelum badai kehidupan memisahkan kami. Dia merogoh liontin perak di lehernya, lalu dengan gerakan cepat ia memutuskannya dan meletakkannya di telapak tanganku. Bawa ini untuk ibu. Katakan padanya kalau aku sudah menemukan jalan pulang, meskipun lewat cara yang berbeda. Aku sudah sangat bahagia bisa melihat wajah kakak lagi sebelum semuanya berakhir. Itu sudah cukup bagiku, bisiknya. Aku meraung, mencoba kembali mengangkat besi itu, namun tekanan air dari luar justru membuat celah itu semakin tertutup. Di sekitar kami, penumpang lain sudah mulai melompat keluar menuju perairan yang gelap. Sinta tahu bahwa jika aku tetap di sana, aku akan ikut terseret ke dasar laut bersamanya. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Sinta menggunakan kedua tangannya untuk mendorong dadaku sekuat tenaga ke arah pintu darurat yang terbuka. Pergi, Kak. Jaga ibu demi aku. Lari, teriaknya dengan sisa tenaga terakhirnya. Aku terdorong ke arah pintu, tepat saat sebuah ombak besar masuk menghantam kabin dan menyeretku keluar dari pesawat. Hal terakhir yang kulihat dari dalam kabin adalah wajah Sinta yang tersenyum di tengah remang lampu merah, sebelum pintu itu tertutup oleh tekanan air dan pesawat itu perlahan mulai tenggelam. Aku terapung di laut yang gelap, berteriak memanggil namanya hingga suaraku hilang ditelan suara deburan ombak. Aku melihat ekor pesawat itu perlahan menghilang ke bawah permukaan laut, membawa pergi adikku yang baru saja kutemukan kembali. Rasa sakit yang kurasakan saat ini jauh lebih hebat daripada hantaman pesawat tadi. Aku merasa seolah separuh jiwaku ikut tenggelam ke dasar laut yang sunyi itu. Di tanganku, aku masih menggenggam erat liontin perak milik Sinta, satu-satunya bukti bahwa pertemuan kami hari ini bukanlah sebuah mimpi. Aku terapung sendirian di tengah lautan yang luas, menatap tempat di mana pesawat itu menghilang. Pengorbanan Sinta adalah luka yang tidak akan pernah sembuh, namun juga menjadi api yang akan membakar semangatku untuk tetap hidup demi menyampaikan pesan terakhirnya pada ibu. Di bawah langit malam yang dingin tanpa bintang, aku berjanji bahwa keberanian Sinta tidak akan pernah terlupakan. Dia bukan hanya seorang adik yang hilang, dia adalah pahlawan yang telah menukar nyawanya demi memberikan satu kesempatan lagi bagiku untuk melihat dunia. Air mata terus mengalir saat aku menyadari bahwa kini aku benar-benar sendirian di tengah samudera yang luas, membawa beban kenangan yang begitu berat dan suci. Dinginnya air laut di tengah malam ini terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitku secara bersamaan. Aku terapung di tengah kegelapan samudera yang luas, hanya mengandalkan pelampung pemberian Sinta yang kini menjadi satu-satunya pelindung antara aku dan maut. Di sekelilingku, suara riak gelombang laut terdengar seperti bisikan-bisikan duka yang tidak pernah putus. Aku masih menatap ke titik di mana pesawat aerobintang itu perlahan menghilang, menelan separuh dari nyawaku ke dalam kedalamannya yang sunyi. Sinta sudah pergi. Adikku, yang baru saja kutemukan setelah 15 tahun pencarian penuh air mata, kini kembali hilang dalam pelukan laut yang tak berujung. Rasa sesak di dadaku bukan lagi karena air laut yang sempat terhirup, melainkan karena kenyataan pahit bahwa aku tidak bisa menariknya keluar dari sana. Aku merasa gagal sebagai seorang kakak. Namun di saat yang sama, aku merasakan sebuah kebanggaan yang sangat menyakitkan atas keberanian yang ia tunjukkan di detik-detik terakhirnya.
Aku membuka telapak tanganku yang gemetar. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, liontin perak berbentuk hati itu tampak berkilat pucat. Aku meraba ukiran huruf S yang sudah sangat usang dengan ibu jariku. Benda kecil ini sekarang terasa jauh lebih berat daripada beban tubuhku sendiri. Ini bukan sekadar perhiasan tua, ini adalah pesan terakhir, sebuah mandat suci yang ditinggalkan Sinta untuk ibu. Aku membayangkan betapa hancurnya hati ibu saat mendengar kabar ini nanti. Namun aku juga tahu bahwa ibu akan merasa bangga, karena putri kecilnya telah tumbuh menjadi sosok pahlawan yang menyelamatkan banyak nyawa. Aku memeluk liontin itu erat-erat di depan dadaku, seolah-olah dengan melakukannya aku bisa merasakan kembali kehangatan pelukan Sinta yang baru saja kualami di dalam kabin tadi. Air mataku jatuh tanpa henti, menyatu dengan air asin yang memenuhi lautan, menciptakan sebuah ritual perpisahan yang paling sunyi di bawah langit malam yang luas. Beberapa puluh meter dariku, aku bisa melihat beberapa lampu kecil dari pelampung penumpang lain yang juga bertahan hidup. Suara teriakan minta tolong terdengar sayup-sayup, namun aku tidak memiliki energi untuk menjawab. Pikiranku masih terjebak di dalam kabin yang mulai terisi air itu, pada momen ketika Sinta mendorongku keluar demi keselamatanku sendiri. "Kenapa harus kamu, Sinta?" bisikku lirih, namun hanya suara angin laut yang menjawab pertanyaanku. Aku teringat janjinya untuk pulang bersama, janjinya untuk menjaga ibu. Ternyata, caranya menjaga ibu adalah dengan memastikan aku tetap hidup untuk kembali ke rumah. Pengorbanan ini terasa sangat tidak adil, namun Sinta memilihnya dengan senyuman. Ia telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan sangat indah, sementara aku masih harus berjuang menghadapi kenyataan yang sangat berat setelah ini. Pertemuan yang begitu singkat tadi terasa seperti sebuah anugerah sekaligus kutukan yang akan menghantuiku seumur hidup. Waktu seolah-olah membeku di tengah laut yang gelap ini. Aku mulai merasakan tubuhku mati rasa akibat suhu air yang terus menurun drastis. Kesadaranku perlahan mulai memudar, dan aku sempat berpikir bahwa mungkin akan lebih mudah jika aku menyerah saja dan menyusul Sinta ke dasar sana. Namun, setiap kali mata ini mulai terpejam, wajah ibu yang sedang menunggu di rumah muncul dalam bayanganku. Aku seolah mendengar suaranya yang parau memanggil namaku, memintaku untuk lekas pulang. Dan aku juga teringat akan pesan Sinta, "Jaga ibu demi aku." Pesan itu seperti sebuah jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam keputusasaan. Aku harus bertahan. Aku tidak boleh membiarkan pengorbanan Sinta menjadi sia-sia. Aku harus menyampaikan kepada ibu bahwa putrinya tidak pernah berhenti mencintainya. Bahkan di detik terakhir napasnya di ketinggian ribuan kaki hingga di kedalaman samudera ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat secercah cahaya lampu sorot yang membelah kegelapan malam. Suara deru mesin kapal nelayan mulai terdengar, mendekat ke arah area jatuhnya pesawat. Harapan yang tadi hampir padam kini kembali menyala, meski disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku mencoba mengangkat tanganku yang kaku, melambai dengan sisa tenaga yang kumiliki. Cahaya itu semakin mendekat, menerangi permukaan laut yang kini dipenuhi oleh puing-puing kecil sisa pesawat. Beberapa orang berpakaian nelayan terlihat di atas kapal, mereka berteriak dengan penuh semangat saat melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Satu persatu dari kami mulai ditarik naik ke atas kapal. Saat giliran tanganku diraih oleh salah seorang nelayan, aku merasa seolah-olah ditarik paksa dari sebuah mimpi buruk yang sangat panjang. Tubuhku diangkat ke atas dek yang kasar, dan hal pertama yang kulakukan adalah memastikan liontin perak itu masih ada dalam genggamanku. Di atas kapal, suasana sangat sibuk. Para nelayan memberikan selimut tebal dan minuman hangat kepada kami para penyintas yang menggigil hebat. Namun, aku hanya bisa terduduk diam di pojok dek, menatap ke arah laut yang kini mulai ditinggalkan oleh kapal yang bergerak menjauh. Di sana, di bawah permukaan air yang gelap dan tenang, adikku sedang beristirahat untuk selamanya. Aku merasa sebuah perpisahan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perpisahan tanpa kata-kata, perpisahan yang hanya menyisakan kenangan dan sebuah janji yang sangat berat. Aku memejamkan mata, membiarkan angin laut menerpa wajahku yang penuh luka. "Sinta, kamu sudah menemukan jalan pulangmu sendiri, dan sekarang adalah tugasku untuk menyelesaikan perjalanan ini. Aku akan membawa pulang liontin ini, aku akan membawakan ceritamu pada dunia, dan aku akan menjaga ibu sebagaimana yang kamu minta. Kita tidak akan pernah benar-benar berpisah, karena namamu akan selalu hidup dalam setiap detak jantungku. Kini,
Kapal terus melaju menuju daratan, meninggalkan titik tragedi yang akan menjadi bagian sejarah kelam hidupku. Aku melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan sedikit warna pada langit yang tadinya hitam pekat. Cahaya baru itu seolah menjadi simbol bahwa hidup harus terus berjalan, meski dengan luka yang sangat dalam di hati. Aku menggenggam liontin Sinta lebih kuat, merasakan tekstur logamnya yang dingin namun penuh makna. Perjalanan pulang yang seharusnya santai ini telah berubah menjadi sebuah misi suci. Aku bukan lagi Aris yang sama seperti saat berangkat tadi sore. Aku adalah Aris yang membawa separuh jiwa adiknya, yang siap menghadapi dunia demi sebuah amanah terakhir yang menyayat hati. Selamat jalan, Sinta. Kakak akan memenuhi janji kita, meski dengan air mata yang mungkin takkan pernah benar-benar kering. Pagi itu, bus antar kota yang kutumpangi berhenti tepat di depan gapura desa yang sudah sangat akrab di mataku. Udara pedesaan yang segar dan aroma tanah basah setelah hujan semalam menyambutku, namun semuanya terasa sangat berbeda. Jika biasanya aku pulang dengan perasaan ringan dan penuh sukacita, kali ini pundakku terasa begitu berat, seolah membawa seluruh beban dari kedalaman laut yang baru saja kutinggalkan. Aku melangkah perlahan menyusuri jalan, setapak menuju rumah kecil kami di ujung desa. Setiap langkah yang kuambil mengingatkanku pada bab-bab sebelumnya, tentang bagaimana aku berangkat dengan lelah, terjebak dalam kiamat kecil di atas awan, dan akhirnya harus merelakan Sinta pergi untuk selamanya demi keselamatanku. Tangan kananku tak pernah lepas dari saku jaket, menggenggam erat liontin perak pemberian Sinta seolah-olah benda itu adalah nyawa yang harus kujaga dengan segenap jiwaku. Dari kejauhan, aku melihat sosok ibu sedang duduk di teras depan. Beliau tampak sedang melamun, menatap ke arah jalanan dengan pandangan yang penuh harap namun juga terselip kecemasan yang mendalam. Saat matanya melihatku berjalan mendekat, ibu segera berdiri dengan susah payah, dibantu oleh tongkat kayunya. Aris, kamu pulang, nak? Suaranya yang parau membelah keheningan pagi. Aku tidak mampu menjawab dengan kata-kata. Aku hanya bisa berlari kecil ke arahnya, dan langsung memeluk tubuhnya yang semakin ringkih itu. Aku menangis sejadi-jadinya di pundak ibu, menumpahkan segala rasa sakit, rasa bersalah, dan kerinduan yang telah membuncah sejak malam tragedi itu terjadi. Ibu hanya bisa terdiam, mengusap punggungku dengan lembut meski beliau belum tahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada putra sulungnya ini. Setelah suasana sedikit tenang, aku mengajak ibu masuk ke dalam rumah. Kami duduk di atas tikar pandan yang biasa kami gunakan untuk makan bersama. Dengan tangan yang masih bergetar, aku mengeluarkan liontin perak itu dari saku jaketku dan meletakkannya di telapak tangan ibu yang sudah mulai keriput. Seketika, mata ibu membelalak. Beliau meraba permukaan liontin itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya yang sudah menua. Ini milik adikmu, Sinta. Dari mana kamu menemukannya, Aris? Tanya ibu dengan suara yang nyaris hilang. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menceritakan kenyataan yang paling menyayat hati ini. Aku menceritakan semuanya, tentang pertemuan kami di pesawat, tentang peringatan yang dia berikan, dan tentang pengorbanan terakhirnya di tengah kabin yang mulai tenggelam. Sinta sudah pulang, Bu. Dia ada di pesawat itu bersamaku. Dia menjadi pahlawan yang menyelamatkan aku dan banyak orang lainnya, ucapku sambil terisak. Ibu terdiam sangat lama, mendekap liontin itu ke dadanya seolah sedang mendekap putrinya yang sudah lama hilang. Tidak ada teriakan histeris, hanya isak tangis yang sangat sunyi dan dalam. Kehilangan yang selama 15 tahun ini menjadi luka terbuka, kini mendapatkan penutupan yang begitu pahit sekaligus mulia. Ibu mencium liontin itu berkali-kali. Terima kasih, Aris. Terima kasih sudah mempertemukan ibu kembali dengannya, meski hanya lewat benda ini. Sekarang ibu tahu dia sudah tenang dan tidak tersesat lagi, bisik ibu dengan ketabahan yang luar biasa. Rasa sedih yang kami rasakan pagi itu bukan lagi tentang ketidaktahuan, melainkan tentang kebanggaan atas seorang putri yang telah menukar nyawanya demi kebenaran. Namun, tugasku belum selesai. Janjiku pada Sinta bukan hanya tentang menjaga ibu, tapi juga tentang memastikan keadilan bagi semua korban di pesawat itu tetap ditegakkan. Berbekal informasi yang diberikan Sinta dan tisu kecil yang masih kusimpan, aku mulai bergerak. Aku menghubungi pihak berwenang dan memberikan kesaksian paling jujur sebagai saksi kunci. Data-data tentang kejahatan korporasi yang mencoba menutupi jejak korupsi mereka melalui sabotase pesawat mulai terungkap satu persatu.
Penyelidikan besar-besaran dilakukan, dan orang-orang yang merasa bisa membeli nyawa dengan uang akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Tidak ada dendam yang kucurahkan, hanya keinginan murni agar tidak ada lagi nyawa yang dikorbankan demi keserakahan yang tidak berujung di dunia ini. Berita tentang kebenaran di balik jatuhnya pesawat Aerobintang menjadi topik utama di seluruh penjuru negeri. Banyak orang yang tergerak hatinya mendengar cerita tentang pengorbanan seorang pramugari bernama Sarah yang ternyata adalah Sinta yang lama hilang. Nama Sinta kini dikenang bukan sebagai korban penculikan belasan tahun lalu, melainkan sebagai simbol keberanian dan cinta kasih yang abadi. Aku merasa beban di pundakku sedikit berkurang, meski rasa rindu ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku telah menuntaskan janji terakhirku pada adikku. Keadilan telah ditegakkan, dan nama baiknya telah dibersihkan dari segala konspirasi yang mencoba menenggelamkan kebenaran bersama badan pesawat di dasar laut yang gelap dan sunyi itu. Kini, setiap sore, aku dan ibu sering duduk di pinggir pantai yang jaraknya tidak jauh dari rumah kami. Kami menatap ke arah Cakrawala, ke arah di mana langit dan laut bertemu dalam garis yang indah. Aku tahu, di suatu tempat di luar sana, Sinta sedang tersenyum melihat kami. Aku tidak lagi merasa takut pada laut, karena laut telah menjadi rumah abadi bagi pahlawanku. Aku menggenggam tangan ibu, merencanakan hari esok yang lebih baik meski tanpa kehadiran fisik Sinta di antara kami. Kehilangan memang menyakitkan, namun pengorbanan memberikan kita makna tentang arti hidup yang sesungguhnya. Cinta yang tulus tidak akan pernah bisa ditenggelamkan oleh air sedalam apapun atau dihancurkan oleh kekuasaan sekuat apapun. Cerita ini berakhir di sini, di sebuah teras rumah yang sederhana dengan dua orang yang sedang saling menguatkan. Aris dan ibunya telah menemukan kedamaian mereka sendiri, melalui sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata dan ketegangan. Tragedi, jangan naik pesawat hari ini, telah mengajarkan dunia bahwa di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya cinta seorang saudara akan selalu mampu menuntun kita kembali ke rumah. Selamat jalan, Sinta. Tugasmu telah selesai, dan namamu akan selalu hidup dalam setiap doa yang kami panjatkan di bawah langit yang kini terasa lebih tenang. Keadilan telah tegak, penyesalan telah berubah menjadi keikhlasan, dan kami akan terus melangkah maju membawa kenanganmu sebagai kekuatan yang abadi sepanjang masa. Terima kasih telah menjagaku, Dik. Sekarang, biarkan kakak yang menjaga ibu untukmu.